Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya doakan agar kita semua termasuk yang menonton video saya ini selalu diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan terhindar dari segala macam penyakit. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua, amin. Terlebih dahulu tolong dibantu tekan tombol subscribe di bawah video ini. Terkait masalah virus corona yang melanda dunia, khususnya di negara kita Indonesia, saya sangat sedih dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga penyakit COVID-19 ini segera diangkat dan segera berakhir. Amin, amin. Saya itu seorang petani. Saya tinggal di desa terpencil di Pulau Madura. Di tempat saya itu tidak ada yang terkena penyakit, alhamdulillah. Kerjaan kami tiap hari mayoritas bertani ke ladang, ada juga yang pelihara ayam, itik, dan ada beberapa yang bekerja di pabrik. Memang di desa kami itu tidak ada yang namanya penyakit corona, tapi dampak dari adanya virus corona dan aturan pemerintah ini sangat terasa bagi kami. Saya pun memaklumi aturan pemerintah baik berupa social distancing, menghindari kerumunan, PSBB, dan karantina wilayah. Meskipun kami itu di desa, dampak dari aturan pemerintah ini sangat besar. Kebetulan saya itu tanam cabai, harga cabai murah sekali karena pemerintahan pasar menurun drastis. Tetangga saya ada yang biasa jualan di sekolahannya pada libur, akhirnya nggak bisa jualan. Ada yang piara ayam, nasibnya juga sama, harganya turun drastis. Boro-boro ada untung, rugi malah yang ada. Ada yang kerja di pabriknya diliburkan, akhirnya jadi pengangguran. Yang paling menyedihkan dan membuat saya menangis dan keluarga saya menangis adalah saudara saya yang tinggal di ibu kota Jakarta tidak bisa mudik dan berlebaran bersama kami. Jadi dampak adanya virus corona ini bukan hanya mereka yang terkena penyakit, tapi semua terdampak. Maka dari itu kita harus mencoba patuhi aturan pemerintah. Saya yakin ini semua demi kebaikan dan keselamatan kita bersama dan untuk memutus rantai COVID-19. Kita masih bersyukur ada bantuan dari pemerintah. Tapi ini sampai kapan? Kalau masih ada virus corona di Indonesia, sedangkan kita tahu kalau pengeluaran pemerintah lebih besar dari pemasukan, maka akan timbul krisis. Mudah-mudahan ini tidak terjadi dan berlarut-larut. Tapi coba kita bayangkan apabila pemerintah sudah tidak bisa mengeluarkan bantuan, sementara kita nggak bisa kerja karena banyak pabrik libur, mau bertani juga rugi, mau dapat pemasukan dari mana kita? Mau sampai kapan ini semua? Coba kita bayangkan dan renungkan. Itu semua tergantung kita. Saatnya orang Indonesia, rakyat Indonesia bersatu membasmi corona. Saya ada saran buat semua saudaraku rakyat Indonesia. Kalau saran saya bermanfaat, silakan dijalankan. Kalau tidak bermanfaat dan menyinggung perasaan saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pertama, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah. Dan bagi yang non-muslim, kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Intinya, kita jangan pernah tinggalkan ibadah. Yang kedua, mematuhi aturan pemerintah selagi bertujuan demi kebaikan kita semua. Ada aturan pemerintah yang di rumah saja, tapi itu bukan berarti tidak boleh keluar rumah. Saya aja bisa keluar rumah, tapi paling ya ke ladang atau cari rumput, dan biasakan berjemur di pagi hari. Jangan takut dengan virus corona, tapi tetap waspadalah. Yakinlah semua penyakit pasti ada obatnya. Apabila kita ada tanda-tanda corona, segera periksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit terdekat sebelum menular ke keluarga kita, karena itu akibatnya akan lebih fatal. Karena tidak mungkin kita melakukan social distancing dengan keluarga kita. Nauzubillah, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala penyakit. Dan yakinlah kalau pihak puskesmas atau rumah sakit adalah tenaga-tenaga ahli dan profesional. Kalau memang negatif pasti akan dipulangkan, tapi kalau positif kita harus tetap semangat dan yakin kalau penyakit pasti ada obatnya. Dan mohon maaf, saya hanya bisa bantu berdoa, mudah-mudahan para pasien COVID-19 cepat diberikan kesembuhan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga masing-masing.
Dan untuk sosial media, kalau ada orang yang meninggal, tolong jangan dikaitkan semuanya dengan virus corona sebelum kita tahu persis penyebab meninggalnya, agar saudara-saudara kita rakyat Indonesia tidak resah. Beberapa bulan yang lalu ada tetangga saya meninggal dari Jakarta. Hasil tesnya belum ketahuan, orang-orang di desa sudah berkabar positif corona. Setelah saya selidiki ke orang-orang terdekat, ternyata meninggal karena liver dan negatif corona. Hanya gitu, sekedar saran untuk pihak-pihak yang terkait penanganan COVID-19. Kalau bisa, proses karantina dibuat menarik agar orang-orang tidak merasa ketakutan dan membosankan apabila di karantina, sehingga tidak ada berita-berita pasien kabur dari karantina. Mudah-mudahan para pasien cepat diberi kesembuhan dan COVID-19 ini segera berakhir. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang sopan dan menyinggung perasaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe apabila video ini bermanfaat, dan bantu disebarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.